sama yang memataskan bukan komunitasnya, tapi Husinnya yang memataskan diri, mau hijrah terus-menerus. Begitu hijrah dari kesusahan itu, masuk ke sini, dimaki-maki terus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih sama Mas Ili. Hari ini kita kedatangan lagi seorang kepala sekolah ya, bukan kedatangan, kita berkunjung lagi nih. Kita masih ada di tempat di Kampung Beci ya, Mas Ili, Pak Aris. Ya, di tempatnya Pak Aris. Karena hari ini lagi ngobrol sama Pak Aris, cerita dong Pak Aris. Kepala sekolah di Peluang Beci itu kan punya anak-anak yang alhamdulillah tuh prestasinya, aku dengar kan prestasinya kan juga bagus. Hari ini yang paling besar ya, usia 22 tahun tuh udah mulai bikin sebuah sistem usaha, udah mulai mapan pekerjaannya. Nah, tapi kayaknya mending orang tuanya ya, Mas Ili yang cerita ya. Monggo Pak Aris, silahkan. Ya, sejarahnya sebenarnya begini, anak-anak waktu di luar itu kan kita selalu niteni itu memperhatikan keinginan pertama itu sebenarnya kebutuhan. Tapi kalau keinginan kedua, tiga itu sebenarnya sudah benar-benar karena hawa nafsunya kan. Makanya ketika dia pulang daftar sekolah di mana-mana ternyata ada masalah, entah bahasa Indonesianya nggak bagus. Yang saya Pak Aris ceritain proses Bu dulu, karena ini langsung proses menyang negeri loh. Oh iya. Negara dulu. Beberapa dulu. Yang mancanegaranya. Mungkin ada yang nggak nonton sesi kemarin Pak Aris. Silakan. Ya. Berapa tahun di luar negeri. Oh iya, jadi waktu itu. Nah, waktu 12 tahun di luar negeri, anak-anak mengalami, karena kita ekspatriat itu kantor itu mewajibkan anak-anak dari ekspatriat sekolahnya harus yang paling bagus. Nah, jadi waktu di Singapura dia ada yang Montessori, Morris Allen dan sebagainya. Kemudian waktu di Bahrain itu American School pakai International Baccalaureate kurikulumnya. Terus waktu ke Saudi ada yang nomor 2 itu Tahfiz, yang nomor 1 dia di Australian School. Di mana waktu itu saya lihat ini sekolah enak banget ini, karena bahkan ekstrakurikuler itu dilakukan pada jam sekolah, jadi nggak ada yang pulang sekolah nanti balik lagi itu enggak. Terus mereka harus naik semua. Bahkan mereka liburannya itu kan summer itu mulainya Juni, Juli, Agustus. Tapi karena Mei itu kebetulan anak-anak itu sudah bisa selesai, mereka boleh liburan. Terus kenapa yang lainnya masih sekolah? Karena dia harus naik kelas, maka dia dipersiapkan untuk supaya bisa melanjutkan. Nah, kita 12 tahun di sana terus pulang. Ketika pulang, waktu ke sekolah negeri ditolak karena memang kebetulan anak-anaknya bahasa Indonesianya bisa berkomunikasi tapi nggak jelas lah gitu. Waktu pulang ke Indonesia itu dari Bahrain ya waktu itu ya? Dari Saudi. Oh, dari Saudi. Terakhir Saudi. Pindah-pindahin. Pas Turki Pak, saya sebelumnya. Berarti di Singapura terus berapa tahun? 6 tahun. Kemudian pindah ke Bahrain. Bahrain berapa tahun? 3 tahun, tapi saya ada proyek di Dubai. Oke. Saya 3 bulan di sana, ternyata anak istri nggak suka. Terlalu metropolitan. Oh, Dubai. Jadi udah datang ke sana lihat gedung-gedung ini, ini terlalu metropolitan. Nggak suka. Terus balik lagi ke Bahrain. Iya. Terus di Saudi, di Saudi malah seneng semua. Saya juga heran. Padahal Saudi kan lebih tradisional sebenarnya. Tapi emang di Saudi malah banyak belajar sih. Waktu itu ya. Terus kundur nyang Salatiga. Ya. Waktu itu Husin usia berapa dan adik-adiknya usia berapa? Husin tuh usia 12. Reza itu usia 6 tahun, Haidar 3 tahun. Ya, berarti 12, 6 tahun, 3 tahun. 3 tahun, ya. Nah, ceritanya proses kreatif putra-putra saya. Nah, ketika dia daftar nggak diterima, terus alasan kepala sekolahnya tadi begini, kenapa kok dia kurang bisa bahasa Indonesia, padahal ini kan sekolahnya RSBI. Saya itu masih ada RSBI. Kan dia bahasa Inggris bagus. Ya, tapi kan ada ujian yang berbahasa Indonesia. Nanti tidak naik kelas. Ya udah naik kelas nggak apa-apa tau Pak. Di sana naik kelas semua nanti terus kan. Nanti tak pindahkan di sekolah yang naik kelas Pak gitu. Dia tersinggung. Tersinggung loh. Bukan gitu. Terus masalahnya apa? Kredibilitas sekolah nanti tercoreng. Salatiga SMP paling favorit udah.
Terus saya bilang Iya, gini, Bapak itu ngurusi sekolah atau ngurusi siswa Pak? Saya bilang itu. Kalau SMP ini tidak ada muridnya kan ya tidak jadi sekolah atau apa gitu. Terus saya bilang, untung Bapak nggak diterima. Kalau diterima aja saya nggak mau, yang diurusi sekolah bukan anak saya. Udah selesai. Terus habis itu yang kedua satu saat juga gitu. Ketika yang kedua itu masuk di sekolah yang sama, udah diterima. Hari pertama ternyata terus dia pulang, dia bilang saya memutuskan keluar. Loh kenapa? Gurunya hanya menceritakan tentang sekolah prestasi, sekolah semua, tidak pernah menceritakan tentang diri kita anak-anak ini. Saya kaget. Terus ini nggak ngurusi sekolah Pak, nggak ngurusi anak. Loh kok bisa? Kamu dapat cerita dari mana? Memutuskan keluar. Nah pada akhirnya kita semua keluar. Nah setelah itu Husein bilang begini, udah Pak, sekolah internasional di sini juga tidak se-internasional di sana. Oke. Jadi ketika lihat mata pelajarannya itu menunya terlalu banyak, apa harus kita makan semua gitu. Ya. Nah keinginan dia bilang saya mau jadi pemain BMX. Nah itu saya begitu dia bilang gitu, ini berarti kebutuhan. Keinginan pertama itu kebutuhan. Ya. Nah langsung kita usahakan itu. Dan setelah dia dapat itu, adik-adiknya ikut semua. Sepeda BMX itu. Nah, itu setahun full Pengen jadi freestyle. Wes keren. 3 anak ini akhirnya main sepeda semua, rambutnya nggak dipotong, tambah lama tambah panjang. Terus keterampilannya udah naik gendeng, udah belum? Jadi dia bikin bar, bikin untuk naik, untuk lompat dan sebagainya lah. Ya. Hingga suatu saat dia bilang begini, kayaknya kemampuan di sini nggak gitu, biasa aja. Terus kan cari sepeda BMX itu susah. Saya pengen bikin. Nah lagi-lagi tahu, ini keinginan yang pertama tadi kebutuhan, dan terlihat bahwa dia memang kebutuhannya untuk dipenuhi kan. Jadi kelihatan tuh bahwa dia passion bener. Setelah itu dia kan pengen, oh ya dia tahu diri bahwa bermain nggak bisa, tapi tetap BMX. Ya. Kemudian dia bikin, kita cari mesin las, kita besi, jadi ngelas. Dan dia ngelas itu bener-bener ngelas. Ternyata ngelas muntah-muntah karena asapnya. Udah minum susu putih, ternyata muntah-muntah. Nggak jadi. Nggak jadi, terus dia gini, lanjut. Ada teman-teman supaya bahwa dia bisa membuat, ya didesain dulu. Akhirnya dia desain, belajar. Nah, belajar sama teman yang di Canden. Ada Mas Ardian, ada Mas Ari Kurniawan, dan stafnya. Mereka belajar di situ, memakai SolidWorks. Sudah jadi. Dalam perjalanannya ternyata dia malah dapat ini, bahwa ternyata saya lebih senang desain, Pak. Mas gitu. umur berapa waktu? Itu umur 14 tahun. Waktu itu 14 tahun. 14 tahun dia ternyata saya pengen desain dan saya lebih suka ke arsitektur. Oke, kalau gitu kita bangun rumah. Loh, bener Pak? Ya iyalah. Jadi kita ada lahan kosong. Ki langsung properti lu Ki. Di pangantenan tuh. Beneran. Ayo. Sambil ngobrol ya, monggo. Jadi langsung bangun rumah. Proyeknya bangun rumah. Bangun rumah. Nah, bangun rumah itu terus gimana? Berarti harus tanya desain, kita datangi para arsitek, kita beli buku, terus juga waktu mau bangun strukturnya bagaimana, ketemu sama teman-teman yang orang teknik sipil, hingga akhirnya 2 tahun selesai. Karena rumah itu rumahnya bertumbuh karena kan belum tahu desain secara keseluruhan. Oh bikin ini dulu. Nah itu ketika kemudian dia akan sudah belajar itu udah selesai itu umur 15 itu masih proses, tapi dia dapat kesempatan untuk magang di Budi Pradono, itu biro arsitek di Jakarta. Nah Mas Budi juga heran, ini 15 tahun kita nggak pernah terima. Nggak pernah ada siswa umur segitu masuk situ. Di sini yang ada itu anak-anak yang sudah akhir semester, yang mau wisuda, mau sidang. Itu kadang-kadang mereka PKL-nya atau di sini. Jadi udah seniornya mahasiswa istilahnya. Iya. Oh, tapi nggak apa-apa. Saya tes ya Mas ya. Karena ini harus prosedurnya kayak gitu. Dites, tesnya banyak. Ternyata lulus, dia juga heran. Kok ya lulus Mas? Ya terus ya sudah, dia magang di sana 6 bulan.
anak 6 bulan, habis itu setelah selesai dia bangun rumah dan sebagainya. Kalau dia kan langsung praktek, Sal. Iya, Mas. Mas Aris kan anaknya kan langsung praktek kan, duit itu. Langsung Iya. bangun waktu itu kan kerja 20 tahun kan bawa uang belasan miliar. Fasilitas langsung bisa Iya, disupport ya. gaske. Nah, Apa itu pengalamannya ya. anakmu gawe omah? Kemudian apa yang kamu Mas Aris tarik itu dari waktu ya bikin rumah itu? ternyata habis itu kan ada yang pengen bikin rumah. Ya terus didesainkan. Ternyata dia seneng banget sama desainnya. Akhirnya dia harus supaya biaya dan sebagainya masuk, dia langsung incas untuk di pertukangannya, kemudian material. Oh, langsung. Jadi udah masuk langsung project ya, langsung project. langsung dalam gitu. Ya. Nah, tapi tetap berguru ke sana kemari. Yang dikerjakan itu sesuai kebutuhan aja, misalkan gini. Batu bata, ya udah cari batu bata, dapat sudah. Nanti Tapi kan putramu waktu itu sekitar berapa? 15-16 tahun kan ada yang nemenin kan, yang lebih tua, yang lebih profesional ada kan? Atau sampai enggak ngancani? Saya karena waktu itu kan guru-gurunya di luar semua, maksudnya bukan di Salatiga. Jadi kita hanya koresponden sekedar via telepon, atau nanti datang, atau mereka datang kadang-kadang pengen lihat gitu. Nah, yang menariknya yaitu tadi bahwa ternyata untuk melakukan praktek ini pun kita, kalau saya istilahkan itu, ketika masuk rumah makan Padang itu menu banyak, jadi arsitektur kan banyak, dan ketika dia keinginan pertamanya itu berarti kebutuhan. Ketika dia ngambil ayam gitu, ya sudah ambil ayam aja, terus kita kerjakan masih batu bata, ya sudah batu bata aja. Jadi gambar aja belum ada, tapi batu bata sudah ada. Bentar Pak Aris, ini banyak banget yang pengen saya pecah-pecah obrolannya, tapi menurut perlu direspon sedikit karena Mas Ili, aku nanya ke Mas Ili nih, ini Pak Aris ini dianggap special case karena tadi ya latar belakang 12 tahun di luar negeri, terus anaknya pembelajarannya ini bukan sekedar project based learning menurutku, punya latar belakang merdeka belajar yang beneran semerdeka itu. Sementara hari ini kan pembelajaran untuk jadi merdeka itu kan baru berapa tahun terakhir. Ini pun karena pandemi ya. Aku nanyanya ke Mas Ili nih. Keberanian Pak Aris untuk melakukan pembelajaran secara merdeka atau tadi project based learning kalau karena Pak Aris sebagai fasilitatornya. Nah, dari sudut pandang Mas Ili, memandang pendidikan keluarganya Pak Aris nih sampai jadi kayak gini gimana Mas Ili? Aku kenal Mas Aris itu dikenalin dari Mas Dodi. Salatiga. Ya, Mbak Septi. Oke. Aku cepat memastikan sih bahwa level kepandiannya Mas Aris itu nggak jauh berbeda. Dengan latar belakang kemudian beliau 12 tahun di luar dan kemudian memutuskan pulang ke Salatiga itu menurut aku udah langsung, aku bisa bilang begini, itulah mode mental pertama Pak Aris untuk berani bersikap itu. Oke. Berani bersikap ya. Ya. Dan itulah tirakat pertama yang dilakukan Mas Aris. Bahwa pun kemudian aku ngerti cerita Mas Aris, struktur berpikirnya harus tambal sulam ke sana kemari. Yeah. Begini, struktur berpikir itu maksudnya gini, begitu sangat sulitnya Mas Aris dengan struktur berpikir yang tadinya dari dunia global, internasional, dari Bahrain, dari Arab dan sebagainya, Singapura dan sebagainya itu. Begitu dibawa ke lokal di Salatiga, pertanyaannya selalu begini, itu cocok nggak struktur berpikir yang dari luar itu dibawa ke Salatiga itu? Lokal. Nah, itu kan jadi pertanyaan besar. Benar. Makanya ini kan mungkin lah cerita legit biar terusin Mas Aris. Gitu. Nggak, gue langsung nyepetin supaya ya kan gitu. Iya. Tapi mental pertama sudah dapet ya. Itu tirakat pertama karena orang tua harus punya keberanian bersikap itu ketika putra putrinya atau keluarganya untuk mengambil satu situasi tertentu, pindah dari luar langsung ke Indonesia. Itu kan mengambil resiko yang luar biasa besar. Banget. Dia pemberani. Mentalnya udah oke. Ya, jadi sebenarnya kita pindah pun juga mereka nangis semua itu. Terus saya bilang gini, udah liburan aja lah gitu. Jadi waktu di sana saya ngepak barang itu semua nangis sudah. Begitu nangis sudah terhentikan, baru barang pertama itu.
2012. Terus saya bilang kita liburan aja karena memang itu pas liburan kan. Setelah 3 bulan di sini ternyata mereka ya udah oke, saya balik terus saya baru ngepack barang. Waktu itu saya memang bilangnya gini, kita pulang karena kalian harus belajar tahap yang lebih lanjut, yaitu kita tuh semua culture shock. Jadi ketika saya merasa ada culture shock ini, ada missing link antara apa yang sudah saya bangun dengan anak yang sudah didapatkan. Dan ternyata saya tidak bisa menambali missing link itu di sana. Dan saya butuh bantuan itu siapa? Orang tua saya. Jadi neneknya anak-anak ini. Jadi ketika 3 bulan pertama itu mereka sudah menjalin hubungan itu, saya lihat oke nih, bisa dilanjutkan. Ya. Padahal visa saya itu masih ada 2 tahun. Makanya saya berikutnya haji juga pakai visa kerja. Masih ada itu, masih bisa bolak-balik Saudi tanpa ini, keluar masuk bisa. Visanya masih laku ya? Masih berlaku. Nah, terus setelah saya pulang, terus saya pindah barang semua. Ketika saya berhadapan dengan pihak sekolah formal, bahkan di PKBM anak nggak diterima. Loh, kok bisa PKBM gitu? aja nggak diterima. PKBM udah luas itu harusnya. Seluas itu aja nggak diterima. Ketika saya bilang begini, ini modelnya begini, oh nggak bisa Pak kalau gini. Akhirnya itu benar-benar kita tidak daftar di PKBM, di formal semua, benar-benar 2 tahun itu tidak sekolah di mana-mana. Nah, Husin itu baru ketika kakak saya, Res, aku tuh udah punya PKBM, udah ikut kelas ini aja. Kalau aku terima, oh seneng. Karena aku tahu ini ponakan saya ngerjakan ini semua. Hingga akhirnya baru umur 17 tahun dia SMP itu baru ngambil paket B. Nah, setelah itu dia umur 18 tahun, dia mau kuliah. Kan belum dapat ijazah SMA. Nah, lagi-lagi culture shock-nya lagi. Ternyata perguruan tinggi swasta di sini pun nggak usah disebutkan ya, nggak ada yang mau terima. Dia bilang aturan dikti harus ada ijazah Pak. Terus ikut UTBK atau SBMPTN nggak bisa juga. Iya. Ya sudah, terus dia bilang gini, ya sudah lah kalau nggak diterima sini ya di luar negeri aja atau gitu. Nah, dia daftar di mana-mana. Nah, setelah itu diterima, terus umur 18 diterima di Praha, jurusan khusus arsitektur yang Jerman dia tinggal karena dia hitung bisa 5-6 tahun baru lulus. Prosedurnya banyak. Ini cuma 3 umur 18 tahun. ya? 18 tahun, ya. Terus sudah dapat dari rektor hanya pakai portofolio. Portofolio, bahkan orang lihat SAT-nya sama O levelnya dia bilang ini nggak penting, dia bilang. Jadi orang Praha sendiri bilang O level sama SAT-nya nggak penting. Ya Allah. Jadi dari pembicaraan ini semua, kamu arsitek sudah, dia bilang gitu. Kamu tuh arsitek betul gitu. Jadi terus kemudian, tapi kita nggak punya negara, kamu harus bertanggung jawab. Nah, itu 12 tahun belajar saya minta. Saya ke pusat, Pak minta surat keterangan 12 tahun belajar. Udah pernah mengeluarkan? Ya enggak apa-apa. Ini pertama kali nggak apa-apa. Keluarkanlah. Namanya bahwa dia sudah selesai 12 tahun. Bukan lulus loh ya. Sudah pernah menjalani 12 tahun. Ya. Nah, itu kalau di bahasa Inggris kan namanya school living certificate. Sampai di sana hanya itu aja diambil karena untuk Uni Eropa sama Erasmus, ekosistemnya Erasmus. Dan ketika di sana dosen-dosen temannya bingung semua. Loh, ini kok kamu sudah, ternyata yang dilakukan di Indonesia itu sudah pernah dilakukan tuh membantu di sana. Loh, kok kamu udah bisa ini, bisa itu, presentasi dan sebagainya kok pernah dilakukan. Karena teman-temannya dari Israel, dari Amerika, itu bahkan ada yang sudah lulus S1 di sana, mengulang lagi di situ, pengen sekolah lagi karena khusus arsitektur. Nah, sekarang berangkat dari situ, dia sudah pertama bahwa memang kebutuhan itu yang pertama yang didudukan. Jadi misalkan gini, misalkan ya, ketika dia pulang, sebenarnya di sana ada tawaran dari Prancis, dari Belanda, bahkan di Praha sendiri. Terus saya bilang, Le, ini bapakmu ini ternyata tidak sekuat yang kamu bayangkan ya. Dengan pandemi kayak gini, kamu sakit aja bapak ternyata khawatir masih. Dia mau nurut itu. Waktu itu ya? Ya, jadi artinya pas gini. pandemi pertengahan itu. Ya, jadi dia bahwa ternyata begitu saya, itu kan kebutuhan, saya ingin memperlihatkan kebutuhan saya. Ya. Kebutuhan orang tuamu itu loh, Le, itu ketenanganmu. Ya. Ya. Nah, dia memenuhi. Itu saya sudah lihat, oh berarti dia udah paham. Pulang dia mau. Dengan segala hal yang itu dia tinggalkan. Di sini dapat tawaran banyak arsitek juga. Dapat tawaran dari Mas Ile juga di JRU.
itu kamu sudah 21 tahun, maka kamu harus memutuskan sendiri. Nah, dia waktu itu berpikirnya gini, ada dua hal yang menjadi concern dia. Ya. Teknis atau non teknis. Oke. Teknis dia harus ke biro arsitek. Kalau ke Masili, nggak mungkin diajari arsitektur. Dia paham betul kan? Ya. Ya itu kan Bang Dewi itu asal belajarnya adalah meditasi. Tapi keluarnya dana. Terus Pak. Nah, jadi dia, nah ini ketika ini menarik ini. Sama istri, ini keputusanmu sendiri. Ya. Setiap apapun keputusanmu, pasti kedua orang tua akan mensupport. Itu 3 bulan itu dia. Setelah suatu hari dia bilang, dia memutuskan ke non teknis. Itu saya lihat berarti anak ini sudah beranjak, sudah mulai tidak terjebak sama sesuatu yang teknikal. Ya. Dan itu pilihan sendiri ya Pak? Pilihan sendiri dia melihat. Bukan karena Pak Aris, bukan. Dan itu karena masa ibunya. saya tambah tolak Mas. Enggak. Tambah tolaknya gini. Iya. Loh, kamu tuh lulusan arsitek luar negeri, biayanya mahal itu biaya pribadi. Eropa bos. Terus Lah di Masili itu ilmu nggak akan digunakan semua, teknis itu nggak akan digunakan. buang, Ya. ilmu penting, ilmu tenis buang. Dia juga kaget loh, Ya. sudah mau ke Masili, tuh malah saya bilang lagi, enggak itu kamu kan disekolahkan luar negeri 3 tahun, belajar arsitektur yang nanti di Masili pasti tidak akan mungkin arsitektur. Ya terus, tapi ya saya terus Pak, enggak itu kamu belajar reaktif, saya nggak mau, kamu harus benar-benar disapi, nggak boleh. Ya. Terus dia udah, tahu-tahu WA Masili. Loh, WA Masili, oh udah berarti kamu beneran ini. Oh, ya. Atas keinginan Saya dia nggak tahu, sendiri ya. Saya nggak tahu. Ya, Atau ya. saya udah bilang sama, loh, oh sudah ya sudah, oke lah kalau gitu Bapak support full. Nah setelah dari situ dia belajar banyak hal. Sebenarnya banyak yang non teknikal yang dipelajari. Ya. Semedi. Meditasi. Dan itu kan banyak hal yang bentrok gitu. Ya. Jadi Mas Silik mengatakan seperti ini, terus dia pulang dengan santainya bilang gini, Bapak, Om Milik bilang gini, itu kan beda dengan prinsipnya Bapak. Oh iya. Nah sekarang yang benar mana Pak? Yang benar Om Milik. Loh Bapak selama ini salah toh. Ya. Nah jadi ketika itu karena kita pengen gini sih ya. Ketika secara kontekstual dia di sana. Ya. Perkataannya Mas Silik dengan saya, konteksnya pasti berbeda. Tetapi kalau saya jelaskan di situ, dan jadi malah jadi bingung. Ya. Karena dia baru awal membangun kan. Jadi saya benarkan semua mentornya. Saya salahkan diri saya sendiri. Walaupun sekarang dia setelah dia menjalani ini, dia bilang apa ini. Ternyata dua-duanya betul. Kenapa nggak bilang dulu ya nggak bisa tole. Nah proses itu. Secara filosofis, Seusin itu mengatakan keduanya benar tuh nek ndelok pandanganmu dari sisi mana? Minum dulu Pak. Soalnya keren itu Husin itu. Iya. Dan aku lihat sendiri sekarang proses kreatif dia itu, dan aku jadi saksi. Iya. Dan aku selalu bilang ke Mas Aris, anakmu itu soal teknis serasa dikhawatir ke, gue tak caklas dulu tak sulap itu mesti banter. Tapi ada persoalan yang sama sih sebenarnya, kita berharap hal yang sama tentang betapa hal-hal yang sangat lokal atau hal-hal yang bagaimana adab kejawaan, langsung aja poinnya kejawaan itu dia harus lebih memahami dan mempraktekannya langsung, melakoninya langsung. Terus kemudian gue ya saya gitu terus kayak. Itu sampai dia tuh waktu itu satu hari neneknya dia bilang dia kangen sama neneknya. Mbah Buyut tapi Mbah Buyut. Bukan nenek tapi buyut dia. Kalau saya nenek ya. Dia buyut dia. Dia mau balik tuh. Dia liburan terus mau dia balik. Oh dia enggak, dia baru pertama pulang. Liburan dia pulang, saya kangen sama Uyut. Wah ini saya bilang sudah jadi nih anak ini kangennya sama Uyut. Oleh ibu pertama kok nggak kangen sama orang tua, malah kangen sama Uyut. Pak kita jemput nenek Uyut yuk, jemputlah sana. Dan Uyut kan masih bertani, nggak pakai sendal, sukanya gitu. Nyokor. Cowok nyokor. Nah, Iya, nyokor. Ke Salatiga kan tuh di Karanggede, kakinya kotor banget. Terus kita cuci kakinya nenek. Kita ada videonya.
Ya. Terus dari sama ibu saya kasih apa? Baskom, air hangat, dicuci, dibersihkan. Wah itu ini momen yang bagus banget. Ini nggak mungkin saya ajarkan. Tapi dia momen itu menjadi membekas betul. Nah, itu ajaran-ajaran orang-orang tua yang seperti ini kayaknya sederhana. Tapi takzim dia terhadap uyutnya, terhadap neneknya itu besar. Ya. Nah itu yang membentuk akhirnya dia ketika nyambungnya ke tadi. Sebenarnya kata-katanya Mas Ili itu gini loh. Kamu tuh sekolah di luar negeri, ngabisin uang banyak. Ngapain ke sana kemari? Hanya ngabisin uang. Apa yang kamu dapatkan setelah itu? Terus dia bilang, lah bapak kan nyekolahkan. Berarti kan bapak salah. Oh, iya, serta dalam kesalahannya ya. Nah, tapi sekarang menjadi benar gini. Ketika Mas Ili bawa kamu di sana itu sebenarnya bukan teknis. Ya. Iya kan? Ya. Nah, yang saya dapatkan saya bilang gini, waktu itu gini. Le, kamu itu kan hidupnya pempet, enak. Ada bapakmu di mana-mana, kamu masalah itu kamu bisa menyelesaikan masalah karena mungkin juga karena ada bapak. Ya. Tapi ketika di luar negeri, di negara yang ateis, menggali ganja, minuman dan sebagainya. Dan momen yang bapak merasa bahwa bapak benar itu apa? Kamu mendapatkan spiritual di sana. Yeah. Jadi suatu hari dia telepon, dia nangis-nangis. Saya bilang, bapakmu itu bangga ketika apa? Perolehan kamu di sana. Jadi ketika orang itu dalam kondisi yang terhimpit, yeah, terutama masalah keyakinan dan sebagainya. Karena dulu Mas bilang gitu, saya tidak seperti bapak lagi karena hidupnya susah gitu. Saya sama Uti aja gitu. Nah ketika di Praha, nah itu loh, yang itulah yang menurut bapak senang kamu kesana itu mendapatkan. Oke. Bukan teknis. Dari awal bapak nggak pernah melihat teknis. Tapi ketika kamu sendiri di sana, kamu bisa menyelesaikan dengan dirimu sendiri. Itu sih. Siap. Jadi sebenarnya bener. Mas Ili, ini ceritanya Mas Aris ini kan prosesnya panjang banget nih. Terus ya uang sekolahan kan gini nih ngomong. Ya, makanya kalau ngomong itu kan durasi kita panjang gitu, terang yang sangat teknikal kan. Betul. Padahal obrolannya ujung-ujungnya ketemunya non teknis juga padahal yang diobrolin. Mas Ili, di sisi Mas Ili ini aku minta Mas Ili respon sekalian kesimpulan dulu deh, kesimpulan awal sebelum kita lanjut ke sesi kalau ada obrolan yang selanjutnya setelah ini. Monggo Mas Ili. Misal, menariknya kan Mas Aris ini kan ada kemauan besar ya sebagai orang tua yang bertanggung jawab ke seluruh rangkaian daging dan darahnya itu. Ada istri, ada putra-putra. Panggilan pulang itu adalah panggilan yang paling baik ya secara mentalitas itu. Kemudian hal kedua adalah adaptasi. Bahwa pasti adaptasi itu kan memasuki ruang yang paling sulit. Dan alhamdulillah Mas Aris dengan pasang surut psikologis ibunya yang nangis-nangis dan sebagainya itu kan bagus ya Mbak Yuda, nangis-nangis ngerasa ke Mas Aris, orang ngerasa ke ya. Aku bisa bilang gitu kan aku kumpul toh dan sering datang ke rumah. Ketika kesadaran untuk pertama adalah ketika beliau memasuki kerinduannya, mentalitasnya, kerinduan aku bilang. Makanya setiap manusia itu harus punya kerinduan masa kecil yang harus dihidupkan terus. Itu sih kenapa menjadi penting ilmu simbah itu. Kenapa penting ilmu orang tua itu. Kedua tentang adaptasi. Mas Aris beradaptasi dengan segala kesulitannya dan dia membayar tirakat itu luar biasa. Dan dia harus sampai mengeluarkan dana ratusan juta untuk putranya sekolah. Kurasa itu adalah upaya besar atau tirakatnya Mas Aris bahwa itu pintu, bahkan pintu ini ketika bersama-sama ngomongin kemudian sebelum masuk ke yang terakhir ini, struktur berpikir ini, kalibrasi dulu. Itu ketika aku bilang ya kita gabung yang kira-kira 3 tahun terakhir ini, di situ kan ya aku bilang aku tahun saya itu waktu itu dikupas. Salah satu yang aku bilang begini, aku ngapain anakmu buat sekolah ke neng Eropa, bayari larang, kaduan. Aku neng sekolah ke neng konco-konco sedulur-sedulur neng Jawa Tengah, we ketemunya mesti ilmunya langsung ini langsung hilang. Gak, artinya ilmu yang ditempuh itu kan cuma soal teknikal. Tetapi kan ada keuntungannya ketika di luar itu
ada bagi Husin sendiri ada ruang hijrah. Ya. Makanya ya, orang hijrah ini sesederhana orang itu sendirian salah satunya dan jauh dari orang tua, jauh dari segala fasilitas yang memungkinkan dia itu menjadi enak. Dan orang tua dalam konteks ini harus berani dan kuat. Nah, yang paling beruntung Mas Aris ngeluarin ratusan juta itu atau mungkin miliaran itu adalah membayar itu sebenarnya, membayar bagaimana Husin seperti memilih, tapi sebenarnya Husin itu sedang di ruang hijrahnya itu. Wah, itu yang mahal sebenarnya. Kalau ilmu teknisnya yang pada akhirnya sampai hari ini kan grup kita itu jaringan rumah usaha kan nggak kepake. Hari ini Husin di ruang ketiga, Mas Aris memasuki ruang namanya struktur berpikir. Ketika memasuki ruang itu, oh ternyata sebuah proses kreatif itu ditempuh dengan cara salah satunya adalah benar-benar yang dibayangkan Mas Aris, persaudaraan, ukhuwah itu yang dibangun. Dan begitu ukhuwah dibangun, begitu persaudaraan dibangun, itu tuh ilmu berdatangan luar biasa, banyak. Yang sebelum dengan kita belum jaringan rumah usaha gabung, Mas Aris gabung Tipe Walang Becik itu muridnya masih sekitar 100, 150, maksimal 200. Hari ini 900 loh. Ini bukan karena jaringan rumah usaha, bukan. Karena struktur berpikirnya Mas Aris yang membenarkan dirinya sendiri. Nah, alam itu kan hanya memantas-mantaskan aja tuh. Nah, kowe wis ngono kuwi, nyoki hadiahi. Makanya terus 900 ini. Ayo tambah kaya sekarang. Ya, yang lebih indah lagi bukan di situnya, Sel. Putranya yang namanya Husin. Nanti yang ada Resa lagi. Husin itu sekarang begitu belajar bareng-bareng di kita di jaringan rumah usaha. Sama yang memantaskan bukan komunitasnya, tapi Husinnya yang memantaskan diri mau hijrah terus-menerus. Begitu hijrah dari kesusahan itu masuk ke sini. Dimaki-maki terus. Iya. Tanya Ingat Husin saya. apa? Nanti kapan kamu kita undang dia. Kamu ingatnya apa kalau dimaki-maki oleh kita itu apa misalnya? Iya, Husin pernah ngerasa bahwa dia itu salah terus dan cara dimaki-makinya tuh berbeda. Ada satu orang juga yang kalau sama kakak yang ini aku tuh beda kayaknya perlakuannya. Jadi bener-bener proses Husin tuh ruang sulit banget belajar di komunitas menurutku. Gila, Husin tuh diasat. Makanya aku bilang sama bapaknya gini, Mas, anakmu ki rasa mbok kuatir kene soal ilmu pengetahuan teknis ki serake aku beres. Serake ora usah serake aku. Kan sing ngurusi akhirnya Anis. Begitu digeser sidik aja ilmunya udah kemana-mana. Lagi-lagi karena usianya 20, waktu itu 21. Mau dikasih apa aja, dia itu pikirannya global. Ya mesti pasti jadinya. Makanya kalau sekarang ini dia punya kas ratusan juta, hari ini punya kas ratusan juta dan sistem usahanya mulai pelan-pelan agak berjarak dia. Dan terus sekarang mengadir adiknya Resa namanya. Resa tuh usia 15 tahun hari ini. Dia asat. Makanya kalau sekarang kita hormat, kita tabik. Karena gue berjuang. Makanya yang memantaskan proses hadiah-hadiah yang datang kepada keluarga Piye Walang Becik dalam memiliki Mas Aris dan keluarga itu karena Mas Aris memantaskan diri di hadapan Allah, di hadapan alam, yang dia tirakat luar biasa, yang sekarang itu hasilnya muridnya begitu, diberi rezeki sebegitu, putranya juga sudah mulai mapan, dan layak kalau beliau sekarang menjadi, kalau kita bilang teladan itu. Kalau aku bilang 3 tahun yang lalu, dia belum bisa disebut teladan. Kalau 2 tahun terakhir aku bilang, kita harus hormat bahwa perjuangan proses Mas Aris untuk tirakat habis-habisan yang sekarang sampai berani menghibahkan tanah yang di sini itu 7.000 di Kampung Becik ini 7.400 meter ini. Dan tanpa berpikir logis, nggak tahu nanti kita elaborasi. Siap. Oke. Kita tutup dulu yang sesi ini karena pertanyaannya kayaknya banyak banget, tapi kita mesti pindah ke sesi yang selanjutnya. Mas Aris terima kasih, Mas Ili terima kasih, sama-sama. Teman-teman terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Tetap di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.